Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ada momen menarik usai Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR DPR hari Jumat kemarin. Prabowo mendapat acungan jempol dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Momen itu terjadi saat Prabowo turun dari mimbar dan berkeliling menyalami sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Prabowo dan Jokowi tampak saling memberi hormat dan barulah Jokowi memberikan gestur jempol. Momen acungan jempol Jokowi kepada Prabowo itu dinilai pengamat sebagai penegasan jika hubungan politik keduanya masih harmonis, meski sebelumnya diisukan renggang usai posisi duduk Gibran di sidang kabinet beberapa waktu lalu. Ini semakin menegaskan betapa hubungan politik antara Prabowo Subianto dan Jokowi pastilah baik-baik saja. Tidak seperti yang dispekulasikan oleh publik selama ini bahwa hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo sudah mulai merenggang. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu, salah satu indikasinya adalah soal posisi duduk wakil presiden yang tidak sejajar dengan presiden. Ini tentu saja sebagai bentuk apresiasi dari Jokowi kepada Prabowo Subianto terkait dengan capaian-capaian kinerja selama ini. Bagaimana program-program prioritas terus akan dilanjutkan sebagai upaya untuk memberikan keberpihakan kepada rakyat secara signifikan. Isu hubungan kedua tokoh ini tak harmonis kembali mencuat usai putra Jokowi Wapres Gibran Rakabuming terlihat duduk di jajaran para Menko di sidang kabinet 20 Juli lalu. Saat itu Prabowo duduk sendiri menghadap para jajaran kabinet merah putih. Menanggapi hal tersebut, Jokowi hanya tekankan agar aturan tentang protokoler harus diikuti. Ya, secara kedudukan wakil presiden itu secara konstitusional jelas, sudah jelas. Dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya. Ya sudah, karena sudah jelas semuanya kok. Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya? Ya, coba dibaca aturannya. Adanya gestur Jokowi memberikan jempol ke Presiden Prabowo kian mempertegas pernyataannya di Solo beberapa waktu lalu. Ia tegaskan hubungan antara Prabowo dan putranya Gibran tetap harmonis. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa makna politis di balik jempolan Jokowi ke Prabowo di sidang tahunan kemarin? Benarkah gestur keduanya sebagai penegasan jika memang hubungan politik Jokowi-Prabowo baik-baik saja? Kita bahas sore hari ini bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Mas Agung, selamat sore. Sore Mbak Audrey, pemirsa semua. Mas Agung, kalau kita lihat kemarin gestur Pak Jokowi ke Pak Prabowo saling hormat, kemudian juga memberikan jempol, satu jempol. Itu punya pesan politik apa sih Mas? Iya, secara personal ini komunikasi politik nonverbal Mbak Audrey, ya, yang menurut saya apresiasi, tapi ya sebatas oke saja gitu, bukan oke banget. Kalau oke banget kan 2 jempol gitu, karena kita tahu di panggung depan semuanya positif, konstruktif, tapi di panggung belakang nggak bisa kita mungkiri ada relasi yang cukup berubah dan berbeda dalam fase normalisasi, sehingga Presiden Prabowo ingin memastikan relasi dengan Pak Jokowi, Bu Mega, Pak SBY maupun dengan ex-presiden lainnya itu setara dan setimbang tanpa ada yang mengintervensi satu sama lain, tanpa ada yang dalam tanda petik mengunci ya peluang-peluang politik yang mungkin saja bisa berubah dan berbeda dari periode sebelumnya ketika misalkan Prabowo Gibran maju di 2024. Karena kita lihat bahwa narasi Prabowo Gibran 2 periode ini Mbak Audrey bertepuk sebelah tangan menurut saya. Dan ini yang kemudian masif digencarkan oleh Pak Jokowi ketika keliling ke Lampung bersama PSI, kemudian ke NTT, ataupun nanti ke daerah-daerah lain dengan membawa narasi itu. Tapi sayangnya di pihak Pak Prabowo, narasi itu belum direspon atau dijawab dengan seoptimal mungkin, karena memang fokus pemerintah hari ini bekerja dan bekerja. Seperti itu sebagai pengantar Mbak Audrey. Oke, Mas Agung, kalau dibilang tadi bertepuk sebelah tangan, kemungkinan belum tentu bareng-bareng lagi di 2029. Momen apa yang Mas Agung paling lihat kok kayaknya tidak akan jalan bareng lagi nih?
Ya, presidennya historik ya. Belum ada wakil presiden yang diajak 2 kali berturut-turut oleh presiden petahana ataupun terpilih untuk maju di periode keduanya, Mbak Audrey. Sepanjang Republik ini berdiri semacam itu. Jadi ini sebuah tantangan politik yang cukup kompleks bagi Mas Gibran di tengah ya. Kita tahu approval rating beliau juga sedang turun bersama Pak Presiden seperti itu. Jadi mau nggak mau Pak Presiden Oke. perlu mencari dalam tanda petik pendamping yang memang punya ya daya tempur, daya elektoral yang lebih kuat dari misalkan Mas Gibran hari ini secara kontemporer. Dan yang kedua yang paling Oke. utama, ya Mas Gibran ini dalam tanda petik kinerjanya kan dalam beberapa hal belum tampak jelas. Walaupun kita tahu ini memang tergantung bagaimana arahan dari presiden itu sendiri. Jadi saya melihat memang duet ini bisa jadi hanya sebatas 1 periode saja, Mbak Audrey, Oke, seperti itu. kita kalau lihat lagi kemarin apa yang terjadi, kalau kata Mas Agung bilang 1 jempol oke saja, kalau 2 jempol baru oke banget. Nah kalau gitu kita Persis. melihat lagi ke belakang di minggu lalu juga kan Pak Jokowi sudah merespon nih dengan tegas soal posisi duduknya Mas Gibran yang waktu itu disejajarkan dengan Menko, meskipun memang pada saat itu responnya agak terlalu lama ya untuk Pak Jokowi ya. Dan tapi kalau kita lihat pernyataan Pak Jokowi kali itu tegas bilang bahwa aturan tentang protokoler sudah ada, harus diikuti, kedudukan Wapres juga sudah jelas. Nah, apakah pertanyaannya soal posisi duduk Gibran ini mempengaruhi hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Itu hanya bentuk klimaks di permukaan saja, Mbak Audrey. Sebenarnya resistensi ataupun ya disharmoni relasi itu sudah tampak ya ketika misalkan dari waktu ke waktu Solo dan Hambalang ini relasinya hubungannya diuji terus-menerus dalam konteks misalkan kasus ijazah. Ya, kemudian kasus pemakzulan. Ya, kemudian ya tadi puncaknya ketika duduk saat taklimat di kabinet paripurna Mas Gibran bersama dengan para menteri. Sementara presiden bersama teleprompter semacam itu. Walaupun sebenarnya kalau alasannya teknis menurut saya nggak ada isu sebetulnya. Ya nggak ada masalah duduk bareng aja walaupun ada teleprompter di situ seperti itu. Jadi ini memang akhirnya mencuat dan akhirnya memang dibaca oleh banyak pihak bahwa ya ada sesuatu di panggung belakang yang itu bisa ditelaah bentuk ya bahasa pun sinyal dalam tanda petik minor dari Hambalang kepada Solo bahwa untuk 2029 nanti dulu semua masih terbuka, siapapun bisa maju mendampingi Presiden Prabowo dan kita semua harus fokus bekerja seperti itu. Berarti artinya 1 oke ini ada makna tersendiri ya, karena kan Pak Jokowi ini selalu bermain dengan makna ya. Betul, betul. Walaupun memang kita tahu tangan yang satu memang sedang berpegangan dengan Pak Prabowo seperti itu, tapi menurut saya gestur itu bisa diberikan selanjutnya semacam itu. Tapi kan akhirnya hanya berhenti 1 jempol dan kemudian selesai seperti itu. Jadi saya melihat ini ya apresiasi iya, tapi apresiasi biasa yang sebagaimana Pak Jokowi lakukan ke yang lain juga seperti itu. Biasanya kan 2 jempol tuh di beberapa kesempatan seperti itu. Mas Agung, seperti yang tadi disebutkan Mas Agung bahwa Pak Jokowi ini nampaknya sudah mulai gencar bersafari ke Lampung, ke NTT, meskipun memang membawa-bawa nama PSI. Tapi pertanyaannya seberapa besar sih sebenarnya safari politiknya Pak Jokowi ini bisa mengusik atau mengganggu Pak Prabowo? Kalau mengganggu mungkin tidak karena kan narasi yang dibawa Prabowo Gibran 2 periode Mbak Audrey ya. Tapi memang sedikit banyak untuk memastikan Jokowi tetap berefek dan PSI punya posisi tawar ketika nanti di 2029. Nah, memastikan itu semua kan dari sekarang dicicil karena pentahapan peserta pemilu untuk pileg itu sudah dimulai tahun depan ya, pertengahan kurang dari 1 tahun. Jadi mau nggak mau PSI harus segera tancap gas supaya apa? Supaya mereka lolos sebagai peserta pemilu. Yang kedua ya kita tahu magnet elektoral PSI maupun Pak Jokowi bisa mengendorse lagi apakah putranya Mas Gibran ataupun PSI itu sendiri, dan di saat yang sama ini bisa mengembalikan posisi tawar beliau di hadapan mitra koalisi Presiden Prabowo dan pihak-pihak yang kemungkinan akan diajak untuk bekerjasama. Tapi itu tidak mudah dan tidak sesederhana itu karena partai-partai lain khususnya Gerindra juga akan melakukan hal yang serupa seperti itu. Oke, terima kasih untuk ulasan dan pandangannya mengenai 1 jempol yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo kemarin. Terima kasih Mas Agung Baskoro. Sama-sama.